diri sendiri. Dalam hal apalah, umpamanya Anda minta tolong untuk bisa masuk Unmul kepada umpamanya kepada Pak Rektor, umpamanya begitu. Itu karena Anda merasa ada ketidakyakinan, usaha Anda sendiri itu bisa berhasil. Anda mengharapkan bahwa dengan bantuan Pak Rektor Anda bisa masuk Unmul. Itu kalau kita meminta tolong kepada seorang, begitu juga waktu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada waktu kita minta tolong kepada orang, ya, ini masih kita dalam taraf manusia lah begitu. Kita minta tolong untuk apalah tadi ya, contohnya yang saya ambil contoh, umpamanya minta tolong kepada Bapak. Yang pertama, si pemohon itu tidak lalu melepaskan dirinya dari usaha. Begitu. Lalu pada waktu Anda minta tolong kepada saya, itu lalu Anda berhenti berusaha. Namun sebenarnya Anda tetap masih berusaha, ya, tetap berusaha semaksimal mungkin. Namun ada satu pengharapan begitu kepada orang yang di atasnya begitu. Hal yang sama kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka si pemohon tetap berperan aktif, ya, berperan aktif bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak menghentikan usaha. Ya. Yang kedua bahwa si pemohon, wa iyyaka nasta'in, pemohon berjanji itu tidak minta bantu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Jadi ada dua hal ini yang harus dipahami oleh manusia. Yang pertama, peran aktif seorang anak manusia yang bermohon kepada Allah. Jadi dia tetap berperan aktif, dia tetap berusaha, dan kemudian menggantungkan dirinya sepenuhnya tidak kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam kehidupan ini memang berlaku hukum, ya, berlaku hukum yang disebut dengan sebab dan akibat. Itu dalam sunatullah. Jadi kalau umpamanya kalau saya sakit, umpamanya gitu, maka saya harus berusaha, gitu. Untuk berobat dengan harapan mudah-mudahan obat yang diberikan dokter itu bisa menyembuhkan saya. Begitu. Ini apa yang disebut dengan hukum-hukum yang melekat pada sunatullah, sunatullah. Dan banyak hal yang lain begitu, sama umpamanya kita mau berhasil tadi, kita mau ujian, mau lulus, maka kita harus bekerja keras, harus belajar keras begitu. Namun itu sebab dan akibat lah begitu. Namun dalam kenyataannya
betapa banyak orang yang tadi sudah belajar belajar keras, rajin belajar, harap-harap dia lulus gitu. Tapi ternyata dia tidak lulus gitu. Ada orang yang pergi berobat dengan dokter, ternyata dia pun juga tidak sembuh gitu. Bahkan ada dokter yang mengatakan mungkin dalam satu penyakit yang sangat kelimak, dokter mengatakan sampai kita serahkan aja lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali mungkin dokter mengatakan begitu karena ini terbatas kemampuan kami. Begitu. Ini dalam mengobati pasien. Begitu. Dan itu umum terjadi. Itu apa artinya semua? Dan kalau dokter mengatakan kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Anda juga mengatakan setelah belajar sungguh-sungguh, lalu kata Anda, sudahlah, saya telah belajar sungguh-sungguh, ini saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang terkandung dari pernyataan kita, sudahlah ini semua kita serahkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa di sini yang terjadi adalah inayatullah. Inayatullah artinya pertolongan Allah. Jadi ini di luar, ada sesuatu yang berada di luar batas kemampuan manusia. Di mana kita tidak dengan sombong mengatakan bahwa keberhasilan aku belajar ini semata-mata dari usaha aku. Atau dengan sombongnya juga dokter mengatakan ini kalau bukan karena aku ini nggak sembuh. Jadi ada inayatullah, ya, ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk ke daerah ini. Ya. Itu yang harus dipahami dalam kehidupan. Ya. Itu sebabnya seperti Nabi Ibrahim dalam, kalau Anda buka dalam Quran suci 26 ayat 80 itu mengatakan fa'idza maridtu fahuwa yashfin. Jadi kalau aku sakit, kata Ibrahim, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Jadi di sini bukan berarti Ibrahim tidak berusaha, begitu. Ibrahim tetap berusaha secara kemanusiaan, namun dia pulangkan segala usahanya itu mutlak kepada sang pemberi kesembuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diikuti ya? Bisa, Prof. Ya. Jadi ini inayatullah itu suatu hal yang berada di luar kemampuan kita. Artinya setelah kita berusaha maksimal, kemudian kita menyerahkan usaha kita, memulangkan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ini, ya, tolong di mute ya. Baik, ini sebenarnya sikap yang seperti ini adalah sikap yang telah ditempuh baik oleh para ilmuwan. Saya mencoba untuk menyampaikan kepada saudara, ada seorang dokter yang bernama Dr. Alexis Carrel.
Ini seorang ahli bedah Perancis. Yang ini yang cukup lama. Ini kisah lama sih sebenarnya, tapi kisah yang cukup bisa diangkat bagaimana seorang ilmuwan. Makanya agak terganggu suaranya. Yang pernah meraih Nobel dalam bidang kedokteran. Itu ada menulis sebuah buku namanya La Prière. La Prière itu artinya doa. Pengalaman ini beliau angkat dari selama beliau menangani pasien. Ya. Jadi kata beliau, banyak di antara pasien itu yang memperoleh kesembuhan dengan jalan berdoa. Itu pengalaman yang yang dialami oleh Dr. Alexis. Jadi apa kata Alexis? Karena doa itu suatu gejala keagamaan yang paling agung bagi manusia. Kenapa dikatakan paling agung? Karena pada saat itu manusia itu, kalau dia sungguh berdoa itu seolah-olah pikirannya, hatinya itu terbang lalu menuju Allah bersama Allah. Jadi kalau seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, itu semua pikiran, semua kekuatan itu dia kerahkan, dia fokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan tidak disadari dia mencucurkan air mata. Itu kalau orang yang berdoa dalam arti sungguh-sungguh berdoa. Ud'uni astajib lakum. Kalau kau sungguh-sungguh berdoa, insyaallah, kata Allah, aku akan kabulkan doamu. Ya. Perhatikanlah, mungkin Anda pernah ya. Biasanya manusia ini kalau berdoa saat-saat santai itu sulit dia untuk menerbangkan pikiran dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat dia dirundung satu persoalan yang dia sudah kesana kemari untuk mencari solusi, namun tidak kunjung juga dapat solusi, maka pada waktu dia bangun di waktu malam, mungkin dia sholat, kemudian dia berdoa, berdoa di dalam sholat maupun doa di luar sholat, itu pasti air mata dengan tidak disadari pasti mengalir. Jadi pikiran kita, ya, itu semua istilahnya tuh terbang menuju Allah Subhanahu wa taala, kata Dr. Alexis. Dan itu yang memberikan kesembuhan. Itu yang menyebabkan doa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala hati kita yang berdoa. Bandingkan dengan orang yang berdoa, diangkat tangannya diangkat, kemudian entah hatinya pergi kemana-mana pula gitulah. Apalagi doa untuk acara kesenian, kita ada acara kan, ada acara kebiasaan lah, lalu panitia mengatakan agar acara ini bisa berjalan dengan baik, kita mari mohon berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu. Kalau saya diminta begitu, saya lebih mungkin kalau ada orang lain, saya suruh orang lain aja berdoa gitu. Karena berdoa di tengah-tengah hingar-bingar manusia begitu agak sulit untuk mengkonsentrasikan pikiran, mengkonsentrasikan hati. Ya. Akibatnya apa gitu kan? Akibatnya doa kita basa-basi gitu kan. Doa kita basa-basi.
Doa kita tidak pernah keluar dari hati, cuma lancar ya keluar dari mulut kita lah. Apalagi doa yang sifatnya dibaca gitu kan. Ada catatan di kertas, lalu kita baca doa gitu kan. Ya, pernah nggak anak-anak merasakan seperti itu ya? Itu kalau istilah dokter Alexis tadi, apanya yang melayang gitu. Nggak ada pikiran yang melayang kepada Tuhan. Semuanya kita lakukan dengan basa-basi. Dan kalau semuanya kita lakukan dengan basa-basi ya Allah jawab juga. Ini orang juga hatinya juga tidak pernah berdoa ini. Basa-basi aja yang ada. Sehingga doa yang diterima oleh Allah itu adalah doa yang memang keluar dari kata hati manusia. Makanya carilah momen yang baik dalam berdoa. Kemudian kalau kalau dalam hadis dijelaskan kalau Anda mau berdoa, pertama bacalah dulu Asmaul Husna. Sebut nama Allah. Ya, sebut nama Allah. Dalam Quran pun dikatakan berdoalah Anda dengan nama Allah. Ya. Kemudian kata Rasulullah, bacalah selawat. Ya, bacalah selawat. Malah Rasulullah mengatakan doa yang dimana tidak diucapkan selawat kepada aku, maka doa itu tertolak kata Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perhatikanlah adab berdoa itu, ya. Kaitkan hati yang baik, mohon. Tangan yang dua terangkat itu memang tangan yang sedang menadah inayah kepada Allah. Ya. Ini bukan doa basa-basi, ya, tetapi doa yang memang memohonkan, merindukan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dalam bahasa Al-Quran, raghaban wa rahba. Doa yang penuh ketakutan. Dia takut betul kalau doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekalian, perasaan ini pada waktu kita berdoa, ada nggak kita merasa takut ya? Takut banget kalau doaku ini tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Zakaria itu dilukiskan dalam surah Al-Anbiya. Bagaimana dia berdoa untuk mendapatkan, memohon anak. Karena dia sadar bahwa dia sudah tua bangka, istilah bahasa kita. Rambut sudah putih, tubuh sudah lemah, istri mandul, tapi dia yakin bahwa di tengah-tengah ketidakmungkinan ini ada sesuatu yang mungkin. Ada satu kepastian di mana Allah mampu berbuat sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di mata Allah. Segalanya adalah mungkin. Lalu dia berdoa dalam surah Al-Anbiya itu dikatakan raghaban wa rahaba. Dia cemas takut. Cemas kalau doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengatakan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Lalu kami dengar, kami ijabahi doanya, kemudian kami berikan kepada Zakaria itu seorang anak. Ya. Jemaah rahimakumullah. Dilanjutkan dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Itu kelanjutan doa. Kelanjutan doa kita memohon petunjuk. Petunjuk apa gitu? Petunjuk jalan yang lurus. Nah, ini petunjuk. Memohon hidayah. Kata hidayah dalam bahasa Arab
yang sering diterjemahkan dengan apa namanya petunjuk, ya, itu mempunyai makna yang beragam, kata hidayah, ya. Petunjuk yang pertama atau hidayah yang Allah berikan pertama kepada manusia itu adalah bersifat naluri, ya. Dan naluri ini diperoleh sejak manusia lahir. Jadi kalau seorang baby menangis, gitu, itu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa pasti ada sesuatu yang tidak benar pada baby itu. Entah dia kelaparan, entah dia kehausan, entah dia ada sesuatu yang pada sekitarnya ada sesuatu yang tidak enak dirasakannya begitu, lalu dia menangis. Ini seorang ibu biasanya sensitif terhadap ini, ya. Itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian juga Allah memberikan hidayah dalam bentuk panca indera pada manusia, ya. Dengan panca indera manusia bisa melihat, manusia bisa menghidu, manusia bisa merasakan, begitu, mencicipi sesuatu, merasakan ini manis dan tidak, begitu, ya. Sehingga bisa merasakan ini patut dimakan dan ini patut tidak, begitu. Mungkin karena pahit atau macam-macam, begitu. Itu merupakan contoh hidayah dalam arti yang lain, ya. Kemudian juga Allah memberikan akal kepada manusia. Itu contoh hidayah yang lain, ya. Dengan akal manusia itu lalu berpikir, begitu, ya. Namun sering pula bahwa kita terjebak dengan pikiran-pikiran kita. Karena semuanya itu adalah kita pahami semuanya itu sudah terbatas. Jadi ada batasnya. Banyak sekali hidayah yang Allah berikan kepada kita. Namun dari semua itu, hidayah yang paling mahal itu sebenarnya adalah hidayah agama. Itu hidayah yang paling mahal, ya, di mana hidayah agama itu mengantarkan manusia untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Petunjuk dari Allah ini yang kita harapkan adalah di mana Allah mengantarkan kita kepada apa yang kita minta. Jadi begini, kalau ada orang, kebetulan orang itu tidak tahu kalau Anda ini anak masjid, ada pendatang baru, semua Anda di jalan gitu kan, di kampus juga ditanya, Mas, Masjid Ulmul itu di mana ya? Lalu Anda beritahu dia, oh Bapak, jalan aja, terus saja Pak, ya. Nanti jangan belok-belok. Nanti Bapak jumpa rektorat, terus saja nanti nanti belok kanan lah. Nah, terus saja nanti tidak jauh dari belok kanan itu ada Fakultas Pertanian. Nah, terus saja itu ada Fakultas Kedokteran Gigi. Di sebelah kirinya, nah itu ada tulisan besar itu masjid. Bisa juga bingung juga sih yang dengar kan, karena orang baru kan, sudah terus. Oke, tapi dia paling tidak ucapkan terima kasih lah, ya, pada Anda. Beda nggak kalau pada waktu orang tuh tanya, Mas, di mana ya Masjid Al-Fatihah?
Oh Pak, mari saya antar Pak. Ya, Anda bawa dia di kendaraan, kemudian setelah sampai Anda turunkan. Itu contoh ya. Mana yang Anda pilih? Kalau Anda memberikan petunjuk, kalau Anda sebagai orang yang memohon petunjuk, yang Anda pilih yang mana ya? Yang pertama atau yang kedua? Kedua, Prof. Kedua kan? Harapan kita begitu kan? Jadi kita mohon yang kedua, antarkan aku. Jadi seolah-olah gitu nah. Ya Allah, antarkan aku ke jalan yang lurus. Antarkan aku. Tak cukup beritahu aku ya Allah. Banyak hal lah yang sederhana ya. Kita tahu kalau sholat subuh itu kan waktunya dari jam sekian sampai jam sekian. Semua orang tahu lah begitu, tahu loh gitu. Namun tidak semua orang yang tahu itu bisa melakukannya tepat waktu. Ada orang tahu bahwa minuman keras itu adalah dilarang. Tahu lah gitu dilarang. Tapi tidak semua yang tahu itu lalu dia tidak minum. Masih aja dilanggarnya. Ada orang tahu bahwa korupsi itu haram. Gitu. Ya tahu lah. Tapi tidak jarang ada orang yang tahu itu juga melanggar gitu. Yang melanggarnya itu ya paham juga ustadz pula namanya gitu kan. Hafal Quran juga gitu. Kan kasus di Republik ini seperti itu kan. Kalau anak-anakku ikuti kan. Udah paham begitu, karena kuliahnya juga di Timur Tengah begitu. Ustadz begitu hafal Al-Quran, korupsi pula gitu. Lalu mungkin Anda jadi bingung gitu. Kenapa ini terjadi gitu. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak cukup untuk diberitahu gitu. Coba Anda perhatikan doa yang pernah Anda baca. Allahumma arinal haqqa haqqa. Tuhan, tunjukkan kepada aku ini yang benar itu benar. Itu kan sama. God, tell me the truth. Tuhan, beritahu aku tentang kebenaran. Tapi nggak cukup kan? Allahumma arinal haqqa haqqa. Ada kalimat berikutnya. Warzuqna tiba'ah. Beri aku kekuatan ya Allah. Beri aku kekuatan ya Allah untuk mengikuti kebenaran itu. Tunjukkan aku yang batil itu batil. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Tunjukkan aku akan kebatilan itu. Itu ada sebuah kebatilan. Tapi tak cukup di situ. Kita mohon ada satu kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita mampu menjauhinya. Jadi, give me the power, berikan aku kekuatan. Supaya apa yang aku tahu ini bisa kulakukan, dan supaya aku tahu apa yang tidak benar itu bisa aku tinggalkan. Ini hidayah yang paling besar. Ya. Ya. Dan ini hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah itu milik kita begitu, milik kita, maka rasanya pasti 100% kita bisa baik dan 100% kita juga bisa nggak baik gitu. Karena
tatkala aku kepingin sholat, langsung itu powernya kita sendiri yang menentukan, pasti bisa. Ya, ada adik kita sulit betul sholatnya, gitu kan? Lalu karena kita mampu memberikan hidayah, maka pasti adik kita langsung bisa sholat begitu. Tapi kan kenyataannya kan tidak, gitu. Kenyataan tidak. Untuk sholat 5 waktu saja kita masih sering sulit begitu kan. Nah, padahal kita tahu semua itu. Gitu. Kenapa? Nah, disitulah kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah dalam arti yang sesungguhnya karena itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, hidayah yang mampu mengantarkan kita ke jalan yang lurus, jalan yang luas, sirat. Jadi kalau Anda baca dalam memang kata sirat itu menarik. Ya. Sirat sering diterjemahkan jalan kan ya. Kalau bahasa Arab itu macam-macam sirat. Jalan itu ada namanya thariq. Itu jalan juga. Ya. Kalau Anda suatu hari naik haji, begitu orang sana bilang, tarik, jalan, beri aku jalan. Tarik. Sabil juga jalan juga. Gitu. Ada buku Sabilul Muhtadin, ya. Jalan orang-orang yang diberikan petunjuk. Ya. Dan bentuk jamaknya adalah subul. Contohnya ada subulus salam, gitu kan. Itu jalan-jalan kedamaian. Namun di sini yang dipakai dalam Al-Quran ini adalah kata sirat. Menarik, kalau tadi sabil, bentuknya tunggal. Kalau bentuk jamaknya subul. Apa menariknya? Menariknya kata sirat dalam Al-Quran yang berapa kali? Ada 45 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Itu tidak pernah ada bentuk jamak. Selalu dalam bentuk tunggal dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata sirat di dalam Al-Quran itu tidak digunakan oleh Allah kecuali dalam arti yang selalu yang selalu merujuk kepada jalan mendekatkan kepada Tuhan. Itu kata sirat. Jadi sirat itu mempunyai makna khas, makna khusus yang tidak pernah diartikan kepada jalan yang melenceng, jalan yang tidak benar. Gitu. Itu kalau kata sabil itu bisa digunakan untuk yang melenceng dan bisa juga digunakan untuk jalan yang benar. Makanya ada sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang berdosa. Gitu. Tapi kata sirat itu tidak pernah digunakan untuk orang-orang yang berdosa. Selalu konteksnya sirat itu adalah jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya. Dan menarik, kata sirat ini dulu ya, lagi kecil kita kan pernah diceritakan oleh orang tua. Nanti kalau hari kiamat, orang akan menyeberangi Shiratul Mustaqim. Katanya Shiratul Mustaqim itu kalau rambut itu saja kecil, dibelah 7. Dibelah 7 dia bilang ya. Saya nggak bisa bayangin itu. Ternyata tidak begitu. Sirat itu kalau dalam bahasa Arab itu jalan tol gitu. Jalan yang lurus, jalan yang luas gitu. Bukan jalan sempit. Kalau jalan sempit namanya bukan sirat gitu. Kata sirat itu kalau kita lihat akar katanya itu berasal dari kata
saroto, dengan sin. Saroto. Maknanya tenggelam, menelan gitu ya. Kenapa menelan? Karena kalau masuk jalan itu kita tertelan, kita nggak bisa balik karena saking luasnya begitu. Jadi kalau jalan sempit, banyak jalan sempit, begitu masuk ke jalan besar, itu langsung lancar semua, tertelan semua, ya, luas ya. Anda kalau masuk ke jalan tol, Anda nggak bisa balik gitu. Anda harus mencari daerah-daerah yang ada jalan keluarnya gitu, karena tertelan dengan jalan gitu ya. Ya. Berbeda kalau masuk ke jalan unmul, jalan-jalan tikus, Anda bisa balik dengan sepeda motor gitu ya. Sehingga sebagai pengetahuan aja dulu, kata sirat ini bisa dibaca dengan sin. Jadi kalau suatu ketika Anda mendengar ada imam membaca namanya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, dia baca dengan sin biasa, itu fine-fine aja gitu. Fine-fine aja. Dalam lidah orang Arab, itu sedikit agak sulit ya di pengucapan sin itu, sehingga terkadang itu dibaca dengan huruf zaid, ya, z. Lalu ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim, seperti zulzilatil idza zulzilatil ardu zilzalaha zaid, zirat. Itu di dalam qiraat. Jadi bisa dibaca 3 macam. Jadi bisa ihdinas pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Atau dengan sin, ihdinas siratal mustaqim. Atau dengan zai, ihdinas siratal mustaqim. 3 bacaan itu umum lah. Jadi, orang yang berilmu, yang berpengetahuan, dia paham itu bisa dibaca. Kalau Anda masuk di suatu kampung, jangan pula Anda baca begitu, nanti Anda aneh-aneh pula. Kan? Nah, kecuali kalau sudah satu kajian seperti ini, Anda paham. Kalau Bapak umpamanya membaca begitu di Al-Fatihah, Anda paham itu. Yang tidak paham, yang ngomong-ngomong di belakang itu salah bacaannya Pak Rahmat itu, begitu ya. Ya, kita biasanya menyalahkan orang karena kita tidak tahu gitu. Tapi oke lah, itu sudah hanya sekedar pengetahuan ya. Jadi saya kembali tadi bahwa itulah yang membedakan antara as-sirat dengan as-sabil ya. Jadi sirat selalu bersifat benar atau hak, sedangkan sabil bisa bersifat benar dan bisa bersifat tidak ya. Jadi yang kita mohon tadi bahwa kita ingin minta diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antarkan ya Allah aku kepada jalan yang benar itu. Bukan sekedar please tell me the truth, beritahu aku ya Allah, beritahu aku, tapi tolong antarkan aku untuk mampu mengetahui dan melaksanakan jalan yang benar itu. Ya, saya kira begitu deh ya. Dahulu di pagi hari ini, nanti kita sambung lagi lah supaya Bapak bisa menyiapkan diri untuk mandi-mandi, persiapan ya. Ada pertanyaan? Ya, baik teman-teman, ada pertanyaan sebelum nanti, karena 6.30 Profnya ada kegiatan lain. Tapi bisa kedengaran baik ya? Cukup ya, baik. Baik. Silakan. Silakan Adan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Prof ingin bertanya, bagaimana misalnya nih dalam kasus kita ada teman yang curhat ke kita perkara tentang permasalahan hidupnya dan lain sebagainya. Terus kita mencoba meyakinkan ke beliau untuk berusaha untuk memohon kepada Allah atas pertolongan untuk permasalahannya, dan kita berusaha meyakinkan dia bahwa Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui segalanya dan selalu bisa memberikan yang terbaik bagi dirinya, seperti itu. Dan dia pun mendengarkan, Pak Ustadz, mendengarkan. Nah, tapi kadang juga di satu sisi di dalam diri kita sendiri ada perasaan yang sama seperti dia, perasaan seperti apakah doa saya ini memang didengar oleh Allah, seperti itu. Nah, cara kita untuk meyakinkan diri kita agar doa kita itu betul-betul diterima oleh Allah itu seperti apa, Pak Ustadz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, menarik memang. Yang pertama, makanya tadi itu kalimatnya cantik memang ya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Yang tadi saya katakan bahwa harus ada sebuah keyakinan di dalam diri manusia. Keyakinan bahwa hanya Allah lah. Hanya Allah. Tidak yang lain. Kita pun disuruh hanya kepada Tuhan lah. Kita itu disuruh bermohon. Tidak kepada yang lain. Ya. Keyakinan ini memang mengatasi segala sesuatu ya. Kalau kita ragu saja, kalau kita ragu terhadap jangankan kepada Tuhan begitu, kepada sesama manusia saja kalau ragu, ya itu tidak akan terwujud. Begitu. Ya. Bagaimana kita hadir di hadapan Tuhan, tetapi kita penuh dengan keraguan? Ya. Jadi jalan yang pertama adalah jalan di mana kita ini tauhid, masalah tauhid ini ya sebenarnya. Jadi masalah tauhid di mana hati kita sepenuhnya itu meyakini bahwa Allah itulah tempat penyelesaian segala permasalahan. Ya. Apapun yang kita lakukan itu adalah usaha-usaha kecil kita. Ya, usaha-usaha kecil kita sebagai anak manusia yang wajar-wajar sajalah. Yang saya katakan tadi, kalau kita berdoa bukan lalu kita berhenti meninggalkan semuanya. Sudahlah, aku kalau begitu nggak sakit nih, nggak perlu makan obat, itu nggak perlu. Pokoknya aku serahkan diri aku kepada Allah. Enggak, itu namanya konyol namanya. Dan Allah tidak menginginkan begitu. Jadi Allah selalu menginginkan sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala penyakit itu ada apa namanya, ada obatnya. Dan obat itu didapat oleh orang-orang yang mengetahui. Sampai begitu Rasulullah mengatakan, likulli da'in dawa. Ya. Jadi kalau ada orang yang belum mengetahui, belum jumpa dengan obatnya yang pas untuk itu adalah satu usaha yang masih belum selesai begitu. Ya. Namun saya katakan tadi ada satu harapan penuh ya, karena kita percaya bahwasanya pemegang sang kekuasaan, pemegang sang penyembuh yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pastikan dahulu Anda yakin bahwa sang penyembuh, sang pemberi jawaban terhadap doa Anda itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pasti ya. Yang kedua, pastikan pula bahwa Anda juga turut berperan aktif. Turut berperan aktif secara maksimal, secara kemanusiaan
untuk melakukan usaha itu. Ya. Ini logika-logika di dalam berdoa. Karena seperti Rasulullah lah, kalau cukup dengan doa kan nggak perlu ada, tidak ada perlu menghadapi orang kafir, tidak perlu ada perang, tidak perlu ada persiapan baju perang, macam-macam. Yang penting doakan aja lah semua itu orang-orang musuh-musuh Rasulullah pasti akan tersingkir semua. Enggak. Untuk berperang itu ya Rasulullah mengatakan, oke, siapkan baju perangmu, siapkan perisaimu, pedangmu, senjatamu, kemudian perhatikan kendaraanmu, kudamu, apa semua dipersiapkan dengan baik. Kemudian kita serahkan diri kepada Allah, kita maju berjuang. Begitulah. Ya. Jadi apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah itu menjadikan sebuah pelajaran bagi kita bagaimana kita menempuh kehidupan ini. Kalau seorang pedagang, pengusaha begitu, dia harus melakukan usaha yang baik. Dia harus pedagang itu harus gigih, harus jujur, harus ramah, begitu. Itu adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menggapai inayah Allah, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya repot kalau berusaha ramah tidak, jujur tidak, kerja keras tidak, tapi mau kaya begitu kan? Jadi tidak memenuhi syarat. Jadi tolong dipahamkan, begitulah cara kita menempuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, saya kira begitu ya. Halo. Baik, cukup ya Adan ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik Prof, ini kurang lebih 6 menit lagi, jam 6:30 Prof. Kita cukupkan barangkali Prof, karena takut. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada waktu 6 menit. Ya. Oh, ya. Dari Bontang nih. Oh. Ya. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rinduku terobati. Masya Allah. Mas Agus. Alhamdulillah, syukurillah. Di mana dek? Mana Pak Rahmat? Alhamdulillah masih di Bontang, Ustaz. Ya. Alhamdulillah masih 2 tahun lagi. Ya, apa kabarnya? Ya. Ini Alhamdulillah. dengan Zoom ini akhirnya bisa jumpa. Alhamdulillah, inilah yang pengen sekali silaturahmi ke rumah Ustaz nih, ajak beberapa teman belum sempat ini. Iya. Iya ya. Doa saja untuk Ustaz, semoga selalu berikan kesehatan dan kebugaran. Amin. Ya, untuk semuanya adik-adik di Al-Fatihah, gelurakan semangat selalu hidupkan masjidnya sebagai pusat peradaban kampus. Ya. Iya. Ini adik-adik nggak tahu, perlu saya jelaskan kepada anak-anak sekalian, Mas Agus ini adalah salah seorang dulu pengurus Muslimah zaman Bahala ya. Supaya Iya. Ini Ahmad mana tahu yang begitu-gitu ini ya. Jadi training ya, Ustaz. Ya. Ya kita cepat. Oke, mudah-mudahan. Salam keluarga. Insya Allah. Di Bontang, Bapak juga lebih banyak stay di Samarinda. Ya. Oh iya. Masih merah ya Ustaz, di Pamar masih merah ya zona. Ya, begitulah kondisi Republik ini. Ya. Ya. Karena dimodominasi Partai Merah jadi merah terus nih. Iya. Ya, salam ya adik-adik ya. Amin. Baik. Ya. Alhamdulillah Ustaz ya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya. Saya kira cukup dulu ya. Baik Prof, sudah mendekati juga Prof waktunya Prof. Ya, saya kira begitu. Mari kita tutup dengan
doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Baik. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallah. Sehat selalu, Prof.